Iwan Arif Setiawan, Manajer PLN UPP 2 Sumatera bagian tengah. Ya, alhamdulillah sampai di Negari Nalimo, Pak. Selamat datang di Negari Nalimo. Kemudian juga seluruh staf, Pak Asa, Bapak Theo, Ibu Glory, kemudian mungkin yang tidak kami sebutkan satu persatu. Selamat datang di Negari Nalimo. Kemudian sama kita hormati Ketua BAMUS, Badan Musyawarah Nagari Nalimo. BAMUS ini, Pak, DPR-nya Nagari gitu. Jadi Datuk Majindo, alhamdulillah hadir. Kemudian sama kita hormati Datuk Angkai Basa, beliau adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari Nalimo. Sama kita hormati dua penguruskan Nagari Nalimo, Nyendak. Sama kita hormati Bapak Babinsa yang dua hadir. Kemudian ada dari media Pak Iin, kemudian Jorong, perangkat nagari, dan juga adik-adik kami mahasiswa KKN UIN Sejani Kambek. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada hari ini bisa dilaksanakan acara ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan dan Bapak Iwan yang kami muliakan, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ardedi Tanjungko sudah menghubungi kami jauh-jauh hari, sekitar 3 bulan yang lewat. Untuk kami di Nagari Nalimo, beliau menawarkan bibit durian. Perlu kami sampaikan, durian itu adalah ciri negari kami gitu. Jadi yang menanam durian ini di seluruh Jorong ada. Bahkan hampir tiap rumah itu ada pokok durian. Tetapi durian yang kami tanam selama ini, yang dibudidayakan selama ini adalah durian lokal. Kemudian pemeliharaannya nyaris hanya mengandalkan pertolongan bantuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa saja, Pak. Ditanam, kemudian ditunggu, nanti berbuah jatuh dia baru diambil. Karena di sini terkenal duriannya karena durian itu tidak boleh dipetik. Jadi kalau ada masyarakat yang punya durian, nanti setelah turun duriannya dipanjatnya ke atas untuk menurunkan, itu kena denda. Jadi tidak boleh. Makanya di sini durian itu durian asli semua. Jadi begitu kami ditawarkan durian motong, kebetulan di sini ada salah seorang masyarakat kita yang juga sudah mulai mencoba itu. Katanya harganya cukup mahal. Kami jual durian itu, Pak, kalau sekarang satu biji durian yang harganya yang mungkin di sekitar 2 kiloan, itu dijualnya 17.000 sekarang. Saya dengar durian ini di atas 100.000 1 kilo, itu ada dengan kulitnya. Siapa yang begitu saya umumkan sama perangkat nagari, sama masyarakat, berebut, Pak. Berebut gitu. Akhirnya kita data lah. Jadi durian ini kita data, maksudnya yang mendapatkan ini betul-betul yang minta. Yang pertama. Yang kedua, usul Pak Didi kan ini asalnya dari rencana PLTA Masang 2 di lokasi Jorong Batesari. Tapi kami sarankan agak kiasa sedikit lah. Jadi kita ada 7 jorong, Mbak. Tapi yang sekarang yang bisa kita bagian cuma 3 jorong karena keterbatasannya. Ditambah dengan juga kita bagikan dengan perangkat nagari wali jorong seluruhnya. Supaya ini untuk percontohan. Jadi kita bersama-sama membudayakan ini. Kita berharap 5 tahun ke depan, sesuai dengan arahan Presiden sekarang, tiap desa, tiap nagari akan punya cold storage. Jadi 5 tahun ke depan kita targetkan
walaupun tidak musim durian, tapi kita punya durian. Itulah yang kita ceritakan. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya yakin ini cukup bermanfaat, Pak. Jadi terima kasih kepada tim dari PLN, Pak Ardedi dari Yayasan Hutan Lestari, kemudian ini adalah suatu sejarah bagi kami, tonggak dasar bagi kami untuk melestarikan lingkungan. Mungkin perlu juga kami ceritakan, Pak Iwan. Nagari Nalimo ini yang paling barat itu namanya Jorongnya Batesaria. Di Jorong Batesaria inilah lokasi rencana PLTA Bendung Masang 2. Rencana yang akan direncanakan dan lokasi base campnya di Jorong Batesaria ini di Nagari Nalimo. Ke sana jaraknya dari sini lebih kurang 5 km. Kemudian ke atas kita ada lebih kurang 7-8 km baru sampai ke perbatasan. Jadi nagari kita ini cukup luas. Ada 7 jorong, 7 masjid. Kemudian sepanjang ini sungai Guntung, kemudian berada di belakang kita ini, Pak. Jadi ini kemiringan seperti ini. Di atas ini Bukit Sirabungan, Pak, ya. Puncak Bukit Barisan. Jadi batas nagari kita di sungai, kemudian ke atasnya itu sampai puncak Bukit Barisan. Jadi memang kita yang paling berkewajiban untuk menjaga ini, karena PLTA Guntung sekarang ada PLTMH kapasitas 2x2 megawatt yang punya swasta, yang harusnya dijual sama PLN, juga di lokasi Nagari Nalimo di Jorong Batesaria. Jadi kalau misalnya Nagari Nalimo ini lingkungannya tidak terjaga, sudah dipastikan sungai PLTA Masang 2 akan terganggu debit airnya di musim kemarau. Kemudian PLTMH yang sekarang yang 2x2 megawatt di Guntung ini juga pasti akan terganggu, karena sepanjang 15 km itu nih Nagari Nalimo aliran sungainya yang dimanfaatkan. Jadi kami dari pemerintah Nagari sangat menyadari ini. Kami memang telah bertekad untuk menjaga tidak ada pembabatan hutan, tidak dibolehkan. Yang pertama. Yang kedua, kita juga sedang mengembangkan. Yang pertama ini durian. Ini adalah ciri masyarakat. Memang ini gitu. Di samping itu kita juga sedang mengembangkan, karena lahan kita ini banyak yang curam, yang kemiringannya cukup tinggi. Jadi kami sudah mencoba untuk mengembangkan kulit manis, Cassia Vera, agar hutan ini yang nampak sekarang ini, kayu-kayu yang tidak bernilai bisa ditanam sama kulit manis, karena kulit manis ini sekarang harganya cukup menjanjikan. Yang pertama. Yang kedua, kulit manis ini bisa ditanam dengan jarak berapapun. Jarak 1 meter bisa, 1,5 meter bisa. Jadi lokasi-lokasi yang seperti ini, yang kemiringan tinggi, bisa kita tanam itu. Kami telah coba dalam 2 tahun ini, kita telah menanam lebih kurang 19.000 pohon kulit manis. Tapi kami telah hitung, kami merencanakan paling kurang kita lebih kurang ada 800 kakak. Tiap kakak itu menanam paling kurang 100 pokok kulit manis. Kemudian tentu jumlahnya lebih kurang 80.000, Pak. Itulah yang kita rencanakan, yang kita harapkan. Dengan itu kita mengharapkan tak ada lagi penebangan yang liar yang terjadi, karena
kulit manis ini kami selidiki itu 4 tahun sudah bisa panen. Yang pertama. Dan yang kedua, bisa panen kapan saja. Jadi sangat bermanfaat. Kalau masyarakat kita ini, dia perlu uang itu untuk anak sekolah, untuk pesta, kawin, kemudian untuk kejadian-kejadian, misalnya sakit dan sebagainya. Kalau manis ini bisa ditanam kapan saja. Dia punya, ini kebetulan anaknya mau sekolah. Kemudian, durian sedang tidak musim, Mbak. Durian tidak ada buahnya. Pokok duriannya banyak. Jadi, tidak sesuai dengan tapi sesuai dengan alam yang tidak sesuai, tapi dengan kebutuhan masyarakatnya kadang-kadang tidak sesuai. Tapi kulit manis ini pas, bisa dipanen kapan saja. Jadi itu yang kami kembangkan. Kami ngomong sama Pak Dedi, kulit manis saja lah Pak, kalau tahun depan sekali ke sini, karena ini kita perlu jaga ini gitu. Kemudian ya, selanjutnya yang kami kembangkan sini kopi. Jadi ada 3 jenis ini Pak, durian, kulit manis, dan kopi. Kopi untuk perkebunannya, kemudian sama durian, kemudian kulit manis untuk penghijauannya. Hanya ini jenis ini yang kami kembangkan supaya masyarakat ini kalau sudah sejahtera, Pak, ada uangnya, dia tidak akan membabat hutan. Dan kami juga telah bersepakat di sini, di Nagari ini tidak akan mengizinkan ada perkebunan-perkebunan besar, ada orang apa, kita tak akan izinkan karena perlu menjaga ini. Jadi Nagari Nalimo itu Pak 15 kilo harus kami jaga, dan itu PLN yang paling berkepentingan karena debit sungai itu, saya tahu persis. Debit air Sungai Guntung itu telah diukur dari 50 tahun yang lalu. Telah dipasang oleh PU di sana berapa debit airnya rata-rata. Ternyata debit air inilah yang paling stabil. Bahkan tidak terpengaruh dengan keadaan musim. Memang kalau musim kemarau besar baru airnya besar. Tapi kalau musim hujan besar baru airnya besar. Kalau di musim kemarau tidak, masih stabil. Jadi makanya PLTMH yang sekarang produksinya stabil, dia tidak terpengaruh dengan musim kemarau. Jadi itu hanya bisa kalau masyarakat Narimu sama-sama menjaga lingkungannya. Jadi inilah PR kami, dan juga kami nyandar di sama PLN, Pak. Bisa kita bersama-sama untuk melestarikan lingkungan ini. Dan kami juga di lokasi ini adalah kami baru Nagari Nalimo itu saya wali nagari yang pertama. Yang pertama dilantik 24 Agustus 2023, jadi belum genap jadi 2 tahun. Ini adalah lokasi kita yang dihibahkan oleh masyarakat, lebih kurang 2 hektar. Rencana kantor kita nanti di atas, dan juga fasilitas lain, lapangan dan lain sebagainya di atas ini. Jadi kami juga itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Iwan bisa berkesan di Nagari Nalimo, tidak melupakan Nagari Nalimo Pak untuk ke depan, bahwa ini titik awal bagi kita, bahwa antara pemerintah, masyarakat Nagari Nalimo dengan PLN pasti akan terjadi hubungan mesra seperti ini, dan saling memberikan manfaat untuk masyarakat, dan juga tentu untuk kita semua, untuk lingkungan kita. Jadi kita sama-sama menjaga lingkungan, dan itu adalah tugas dari pemerintah Nagari, tugas masyarakat. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Durian motong ini sampai sekarang masih banyak yang meminta, Pak, kita batasi. Karena ini ya beginilah, kami tahu durian ini nilainya tinggi, dan sudah ada percontohannya di sini. Kebetulan di Jorong ini jaraknya sampai 1 kilo Pak Dedi. Dari sini naik ke atas
lebih kurang tak sampai 1 kilo. Di situ ada perkebunan durian jenis ini dan baru mulai panen. Jadi masyarakat sudah melihat, dan harganya biasanya kami jual durian 10.000, 15.000, ini harganya 200.000. Jadi ini memang menggiurkan. Jadi terima kasih Pak Dedi, Pak Iwan dari PLN, semuanya, seluruh kawan-kawan, dan juga kami mohon kepada masyarakat, bagi kita yang mendapatkan bibit durian ini, mari kita tanam, kita jaga bersama sampai menghasilkan, dan itu insya Allah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh rombongan Pak Iwan, jauh-jauh datang. Ada yang dari Pekanbaru. Pak Theo ini udah lama kenal saya Pak, udah kenal dari tahun 2018 Pak Theo, 2019. Jadi saya waktu itu jadi ketua pengurus masjid. Jadi base camp itu Pak Tio ini ikut terlibat di sana gitu, makanya saya udah lama. Jadi saya dengar beliau sama Ibu Glory di Pekanbaru gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Tio sering-sering datang ke sini Pak. Insya Allah kalau musim durian di sini, tapi walaupun hari ini tidak musim durian besar Pak, tapi ada duriannya. Insya Allah nanti Bapak bisa merasakannya bagaimana durian asli. Di sini tidak ada durian yang dijatuhkan, tidak boleh. Jatuh sendiri baru bisa diambil. Jadi itulah karena makanya durian di sini, siapapun orang banyak toke yang bergiliran ke sini mencari duriannya Pak, karena udah dipastikan kalau durian dari sekitar sini itu udah pasti enak rasanya karena alami. Tak pernah ada pupuk Pak. Durian di sini tak pernah ada pupuk. Kalau dia berbuah ya karena Tuhan telah mengasihi itu gitu. Tidak ada menunggu anugerah dari Tuhan saja. Jadi begitulah keadaannya kami sekarang, karena memang keadaannya seperti itu. Kita bertaninya secara alamiah saja, dan beginilah hasilnya. Jadi kami sudahi karena hari nampaknya sudah terlalu agak siang. Sekali lagi terima kasih, kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.